Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru berjudul Plane yang dirilis tahun 2023. Film yang dibintangi oleh Gerard Butler tentunya tidak akan mengecewakan. Contohnya Olympus Has Fallen, London Has Fallen, 300, dan lain-lain. Film yang dibintanginya kali ini mengisahkan tentang sebuah pesawat yang harus melakukan pendaratan darurat. Namun bukannya ditolong, para penumpang ini malah disekap untuk tebusan oleh penduduk sekitar. Yowes, tanpa basa-basi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan tokoh utama kita yang merupakan seorang kapten pilot yang sangat berpengalaman. Beliau bukan sembarang beliau yang bernama Brodie Torrance. Brodie bukanlah pilot sembarangan karena sebelum menjadi pilot maskapai penerbangan, ia dulunya adalah pilot angkatan udara negara Inggris. Dapat dilihat saat ia menghentikan seorang penumpang yang marah-marah. Brodie saat ini bertugas di Singapura dan akan menerbangkan pesawat dari Singapura menuju Hawaii. Tapi sebelum ke Hawaii, pesawat akan transit ke beberapa negara terlebih dahulu. Brodie juga ada janji dengan anaknya bernama Daniela di Hawaii untuk merayakan malam tahun baru bersama. Karena selama ini mereka berdua jarang bertemu dikarenakan Brodie yang sibuk dengan pekerjaannya. Pesawat yang akan menuju Hawaii ini berisi 14 orang penumpang, tapi ada satu penumpang rahasia, yaitu seorang polisi yang membawa seorang kriminal bernama Gasper. Ia didakwa karena pembunuhan dan akan dipindahkan. Brodie memperingatkan para pramugari untuk tidak terlalu dekat dengan Gasper karena ia orang yang berbahaya. Brodie kali ini ditemani seorang co-pilot bernama Samuel Dele. Sebelum berangkat, Brodie agak khawatir karena rute penerbangan yang akan ia lewati tidak mendukung disebabkan cuaca buruk. Brodie menyarankan ke pihak pusat untuk lewat rute lain agar aman. Tapi pihak pusat mengatakan jika mereka harus mempersingkat waktu penerbangan. Fly runway heading. Climb and maintain 2000. Pesawat akhirnya terbang tanpa kendala sama sekali. Namun hanya beberapa menit lepas landas, cuaca tiba-tiba sudah memburuk yang membuat semua penumpang panik. Akibat dari cuaca buruk, pesawat kena sambaran petir yang membuat sistem elektronik mati, mencakup navigasi, sistem komunikasi, dan lain-lain, yang membuat Brodie terbang tanpa arah. Ketinggian pesawat terlalu tinggi dan mengharuskan terbang lebih rendah agar bisa melihat posisi pesawat dengan jelas. Saat pesawat menukik ke bawah, polisi yang mengawal Gasper dan satu pramugari belum memakai sabuk yang membuat mereka berdua terpental dan tewas seketika. Brodie tidak ada pilihan lain selain mendarat darurat di laut. Tapi beruntung, tak jauh dari pesawat ada pulau yang bisa dipakai untuk pendaratan darurat. Dengan skill dan pengalaman Kapten Brodie, pesawat pun akhirnya berhasil mendarat darurat di pulau entah berantah. Di tempat lain, maskapai segera melakukan pencarian pesawat, dan ternyata pesawat terjatuh di Filipina berkat bantuan pihak Bandara Manila yang sempat terlihat di radar sebelum mendarat darurat. Seorang ahli strategi perusahaan maskapai bernama David kemudian didatangkan untuk mengatasi masalah ini.
Di pesawat, Brody menenangkan para penumpang dan meminta maaf atas kejadian ini. Dan Brody berjanji akan bertanggung jawab secara penuh kepada semua penumpangnya yang panik. Karena mereka terjebak di tempat yang tak mereka ketahui, Brody menyuruh para penumpang untuk menghemat makanan dan minuman. Karena mereka belum tahu apakah pihak bandara mengetahui lokasi jatuhnya pesawat. Brody kemudian mengecek kerusakan pesawat apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Di dalam pesawat, Brody mendapatkan sebuah pisau yang merupakan barang bukti Casper, dan ia juga menemukan sebuah pistol dari tubuh polisi yang mengawal Casper. Terjadi sedikit ketegangan karena salah satu penumpang yang berniat membuat video vlog untuk bukti tiba-tiba diserang oleh Casper karena Casper mukanya direkam tanpa izin. Brody dan Dele sedang mencari tahu kemungkinan lokasi mereka. Ternyata jika dilihat, kemungkinan mereka berada di salah satu pulau di Filipina, yang dimana di pulau tersebut tidak ada sistem pemerintahan maupun polisi, sehingga pulau tersebut penduduknya merupakan seorang kriminal semua. Tak ada pilihan lain, Brody memutuskan untuk pergi mengitari pulau, berharap bisa menemukan alat komunikasi. Brody juga mengajak Casper agar ia bisa menjauh dari penumpang yang takut dengan dirinya. Benar saja, di sisi lain terdapat teroris yang diketuai seseorang bernama Datu Junmar. Ia diberitahu salah satu penduduk jika di pulau tersebut ada pesawat jatuh dan cukup banyak penumpang yang selamat. Mengetahui hal tersebut, Datu menyuruh anak buahnya untuk mengecek apakah itu pesawat penumpang atau pesawat militer. Sementara itu, Brody dan Casper masih dalam perjalanan mencari bantuan. Di sini kita akhirnya tahu jika Casper dulunya adalah seorang anggota militer penerjun payung. Namun tanpa Brody sadari, ternyata Casper pun berhasil kabur. Sembari menunggu Brody, Dele memperbaiki pesawatnya dan ternyata ia berhasil menyalakan mesin pesawat. Singkat waktu, Brody menemukan satu bangunan. Di dalam ia menemukan telepon mati. Namun dengan keahliannya saat menjadi tentara, Brody memperbaiki teleponnya hingga akhirnya berhasil digunakan. Brody berhasil tersambung ke pihak maskapai dan segera meminta bantuan. Namun sayangnya, perkataan Brody dianggap hoaks karena salah satu petugas maskapai menganggap itu telepon iseng. Terlebih lagi, mereka seharian itu mendapatkan telepon iseng tentang kecelakaan pesawat. Untuk mengonfirmasi, Brody diminta menyebutkan nomor seri lencana pilotnya. Tapi Brody tak membawa lencananya dan petugas maskapai langsung menutup teleponnya. Tak bisa berharap ke maskapai, Brody kemudian menelpon anaknya Daniela dan berhasil tersambung. Brody segera menyebutkan lokasi pesawat terjatuh dan menyuruh Daniela memberikan ke pihak maskapai untuk meminta bantuan. Tapi saat asik mengobrol, tiba-tiba Brody diserang anak buah Datu dari belakang. Mau tak mau, Brody pun harus melawan teroris tersebut demi bertahan hidup. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Brody berhasil melumpuhkan satu teroris. Tak lama kemudian, Casper datang sambil membawa senjata lengkap. Yang ternyata, Casper sudah melumpuhkan beberapa teroris seorang diri. Mereka berdua kemudian mengitari gedung dan menemukan kamera yang berisi sebuah video. Video itu menunjukkan jika yang menyerang Brody tadi adalah teroris dan mereka juga menyekap turis untuk minta tebusan. Dan jika tidak dibayar, mereka akan membunuh turis tersebut. Sadar jika pulau ini berbahaya, Brody dan Casper bergegas kembali ke pesawat untuk menyelamatkan para penumpang. Namun mereka terlambat
Karena Datu beserta anak buahnya sudah sampai duluan. Para penumpang menganggap rombongan Datu sebagai bantuan, namun mereka salah besar karena yang datang barusan akan mengancam nyawa mereka. Salah satu penumpang kemudian kepalanya ditebas oleh Datu. Disusul satu penumpang lainnya yang hendak kabur ditembak mati oleh adik Datu. Di sisi lain, Brody ingin membantu, namun Gasper menahannya karena jika menyerang itu sama saja dengan bunuh diri. Para penumpang pesawat pun diangkut dan dibawa kembali ke markas Datu untuk disekap. Tersisa dua anak buah Datu yang masih di kawasan pesawat. Gasper dan Brody menyergap mereka berdua, menanyakan lokasi para sandera. Where is he keeping them at Dandelion? Where's he taking them? I'll tell you. Setelah mendapatkan lokasinya, Gasper pun membunuh anak buah Datu yang tersisa. Brody kemudian memutuskan untuk membebaskan para penumpang, karena bagaimanapun dia adalah seorang kapten, dan para penumpang adalah tanggung jawabnya. Tak lupa Brody meninggalkan pesan di bagian kokpit, jaga-jaga jika ada bantuan datang. Dengan bantuan Gasper, Brody pun bergegas ke markas Datu. Di waktu bersamaan, pihak maskapai berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat berkat bantuan Daniela. Maskapai memutuskan untuk mengirim tentara bayaran untuk menyelamatkan para penumpang, karena Filipina tidak mau membantu. Terlebih lagi, pihak berwenang Filipina sudah tidak mau pergi ke pulau tersebut. Para penumpang yang menjadi sandera direkam dengan tujuan untuk meminta tebusan ke negara mereka masing-masing. Dali, I'll call. Andy. Canadian Yard, Sweden. Singkat waktu, para tentara bayaran sudah sampai sambil membawa senjata lengkap dan banyak amunisi untuk jaga-jaga. Rombongan tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Shellback. Shellback dibuat kebingungan karena tidak ada orang sama sekali di sekitar pesawat. Beruntung ia berhasil menemukan catatan dari Brody dan kemudian bergegas mencari keberadaannya. Di waktu bersamaan, Brody dan Gasper sampai di markas Datu. Mereka berdua melihat anak buah Datu sedang mempersiapkan kapal untuk membawa para penumpang yang disekap di tempat yang tersembunyi. Tak mau buang-buang waktu, mereka berdua secara diam-diam segera ke tempat para penumpang disekap. Setelah menghabisi beberapa penjaga, Brody berhasil menyelamatkan penumpangnya. Mereka semua segera kabur dengan menggunakan bis milik Datu. Namun sayang, jalan mereka satu-satunya terhalang oleh penjaga, dan jika menembak akan memancing penjaga lainnya. Merasa tanggung jawabnya belum usai, Brody rela menjadi umpan agar lainnya bisa kabur dengan aman. Brody berani melakukan itu karena ia menganggap Datu tidak akan berani membunuhnya karena uang tebusan. Tapi itu tebakan yang salah. Saat Brody menemui Datu, ternyata Datu tidak segan-segan akan membunuhnya. Keberuntungan masih di pihak Brody. Ia berhasil selamat saat Shellback dan kawan-kawan sudah datang. Mereka semua akhirnya berhasil kabur dengan selamat berkat bantuan Shellback. Namun Shellback mengatakan jika penjemputan akan datang 24 jam lagi, yang dimana mereka tidak bisa bertahan dari banyaknya anak buah Datu. Tak kehabisan rencana, Brody pun berniat menerbangkan pesawatnya kembali karena Dele sebelumnya berhasil memperbaiki pesawatnya. Kematian adiknya membuat Datu sangat marah dan mengejar Brody untuk balas dendam. Rencana Brody kali ini hanya memiliki satu kesempatan, dan jika gagal mereka tidak bisa keluar dari pulau
dan harus menunggu selama 24 jam. Sebelum berangkat, Selbek dan kawan-kawan harus menahan pasukan Datu karena Brody harus memperbaiki rem pesawat terlebih dahulu. Terjadilah baku tembak di antara dua pihak, tapi pasukan Selbek dengan mudah menghabisi pasukan Datu yang tidak terlatih dibandingkan Selbek yang tentara bayaran dan mendapatkan pelatihan. Di tengah baku tembak, Gasper yang berniat mengambil peluru malah menemukan sejumlah uang yang niatnya untuk tebusan. Setelah berhasil menyala, Brody meminta David untuk mengarahkan penerbangan karena sistem navigasi pesawat yang tidak mau menyala. Selbek dan kawan-kawan segera masuk menembaki anak buah Datu yang tersisa. Sedangkan Gasper sendiri tidak ikut masuk dan lebih memilih kabur sendiri membawa uang tebusan. Karena bagaimanapun juga, jika Gasper kembali, dia akan tetap di penjara. Setelah terbunuhnya Datu dan berhasil terbang, mereka belum sepenuhnya berhasil. Brody dan Dele harus mengendalikan pesawat yang hanya bisa terbang sejauh 300 mil. Berbekal arahan dari pusat kontrol, Brody dan Dele harus menerbangkan pesawat yang mesin bagian kirinya sudah rusak karena tertembak. This is as fast as you'll go. And reading your altitude and Pulling up lists of available airfields. Setelah beberapa ratus kilometer, pusat mengarahkan Brody ke bandara terdekat, dan Brody lagi-lagi harus melakukan pendaratan darurat. Skill yang tidak usah diragukan lagi, Brody dan Dele berhasil mendarat dengan selamat. Semua penumpang sangat senang menyambut Brody layaknya seorang pahlawan. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Plane, film terbaru dari Gerard Butler yang pastinya wajib kalian tonton. Tapi ekspektasi saya sebelumnya Datu dan anak buahnya akan jago dan membantai-bantai. Namun nyatanya Datu dan anak buahnya dengan mudah dihabisi oleh Selbek dan kawan-kawan. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.